Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
Setelah dilakukan perbaikan lebih dari 2 pekan, akhirnya pipa PDAM bawah laut menuju Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo tersambung. Kendala cuaca merupakan faktor utama lamanya perbaikan. Pada Sabtu siang, air kembali mengalir ke rumah-rumah warga. 2 hari terakhir, tim teknisi dari Perumda Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo melakukan finishing perbaikan pipa PDAM bawah laut yang putus akibat diterjang jangkar. Setelah pipa 100% tersambung, ternyata masih ada kendala di mana pipa tidak mau tenggelam. Tim kemudian melakukan evaluasi, banyaknya udara di dalam pipa membuat pipa mengambang. Dari sana, tim akhirnya membuang udara melalui lubang yang sudah ada. Perjuangan tim teknisi tidak sia-sia. Tepat pada Sabtu siang, seluruh pipa sepanjang 7 km dari daratan Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, hingga ke Pulau Gili, Ketapang akhirnya bisa tenggelam. Petugas kemudian melakukan uji coba dan air bersih akhirnya kembali mengalir ke rumah-rumah warga dengan tekanan sedang. Menurut Supriyanto, Kabak Teknik Perumdam Arta Argapura, kendala utama perbaikan adalah cuaca. Selain itu, bergesernya pipa sejauh 2 km juga memakan waktu untuk mengembalikan ke posisi semula. Dan akhirnya dengan susah payah, dengan banyak kendala yang ada di sini, misalnya cuaca yang mendadak buruk, sehingga kita harus menggagalkan acara penyambungan. Berapa kali kita harus kembali ke bandaran karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyambungan. Hal ini kita harus menjaga keselamatan sumber daya manusia kita, baik dari PDAM, penyelam maupun nelayan yang ada. Sehingga alhamdulillah setelah 2 minggu setelah kejadian itu, tepatnya hari Jumat ketemu Jumat pagi, alhamdulillah bahwa pipa sudah tersambung tepat jam 1 siang. Setelah sholat Jumat, air sudah mengalir terutama di daerah rendah hari Jumat tersambung dan alhamdulillah. Tetapi kita masih juga evaluasi keberadaan pipa tersebut. Dan akhirnya hari ini, hari Sabtu, kita melakukan evaluasi secara menyeluruh pipa kita, ternyata ada yang mengambang. Dan untuk mengatasi itu kita akan membuang udara yang ada dalam pipa itu. Dan alhamdulillah tepat jam 1 pipa sudah ada di dasar laut. Kami juga banyak terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah mensupport yang luar biasa, siang malam membantu kami, mengawasi kami supaya kita berjalan dengan benar. Yang perlu diketahui pemirsa, air PDAM yang mengalir ke Pulau Gili, Ketapang melalui pipa bawah laut sejauh 7 km berasal dari mata air Ronggojalu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo tahun 2023, jumlah penduduk di Pulau Gili, Ketapang hampir 10.000 jiwa. Farid Falevi, JTV. Seorang driver ojek online di Kota Probolinggo ditangkap anggota Satreskoba Polres Probolinggo Kota karena terbukti mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan lebih dari 2 ons sabu-sabu. Selain itu, polisi juga berhasil membongkar peredaran sabu lainnya dan peredaran obat dalam daftar G dengan jumlah total tersangka mencapai 11 orang. Anggota Satuan Reserse dan Narkoba Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk seorang pria berinisial YD di sekitar Jalan Citarum, Kelurahan Curah Rinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. YD, warga Kecamatan Kanigaran, sehari-hari berprofesi sebagai driver ojek online, tidak berkutik saat petugas memborgolnya. Tidak mau gegabah, selain menggeledah tubuh YD, petugas juga mencari barang haram berupa sabu yang diduga dibuang pelaku. Kontan penangkapan ini membuat warga dan pengguna jalan berhenti melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, YD tidak bisa berkutik saat petugas menemukan sabu seberat 2 ons lebih. Selain berhasil menangkap YD, seorang pengedar narkoba jaringan antar kota, anggota Satreskoba juga berhasil menangkap 10 tersangka lainnya, mulai peredaran sabu hingga peredaran obat keras masuk daftar G. Inisial YD dan barang bukti sabu seberat 211 gram atau 2 ons 11 gram. Kemudian 2 butir pil ekstasi dan 1 timbangan digital. Jadi petugas mendapatkan informasi, kemudian melakukan penggeledahan di Jalan Citarum.
Curah Ginting, Kelurahan Curah Ginting. Kemudian dari hasil penangkapan mulai dilakukan penggeledahan, terdapat barang bukti narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu berat total 213,57 gram beserta alat hisap dan timbangan, sejumlah uang, 10 ponsel, dan ribuan obat keras. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka pengedar sabu ini terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Farid Fahlevi, CTV. Bibir pantai Kampung Kerbau di pesisir Kalbut, Kecamatan Mangaran, Situbondo menjadi spot wisata alternatif untuk bersantai, bermain drone hingga menyusuri pasir pantai dengan mengendarai motor trail. Bisa dinikmati secara gratis. Seduhan kopi Arabica menambah suasana keakraban. Beranjak sore hari, bibir pantai Kampung Kerbau di Dusun Tanjung Pecinan Utara, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, cocok dijadikan wisata alternatif. Kawasan pantai Kalbut ini cocok dikunjungi kaum muda-mudi untuk menikmati spot pasir pantai, kapal tengker sandar, pegunungan hingga wisata Kampung Kerbau. Tangkapan kamera dari atas langit melihatkan pemandangan kawasan pantai Kampung Kerbau yang memukau mata telanjang kita. Suasana keakraban saat bersantai di bibir pantai terasa menghibur. Wisata alternatif tanpa dipungut biaya ini cocok untuk bermain drone, menyeduh racikan kopi Arabica hingga berkendara di pasir pantai menggunakan motor trail. Ya, kita jalan-jalan, ngopi-ngopi, santai-santai di pinggir pantai di Kampung Kerbau. Pantainya Kampung Kerbau, jadi melewati Kampung Kerbau. Ya, kita ngopi, masak mie, juga santai-santai aja gitu. Ini dengan siapa saja? Ini dengan Zen, ini Cibari, ada Yanto, ada siapa itu, Robi dan Irul. Bertujuh. Sebelumnya pernah ke sini atau gimana? Pernah ke sini tapi bukan di pantainya, di sebelah sana, di Kampung Kerbau sebelah sana. Cuman kita memang mau yang di dekat pantai. Bagi pencipta traveling, mengunjungi pantai Kalbut dan wisata Kampung Kerbau hanya bisa diakses menggunakan sebuah motor. Perhatian khusus saat berkunjung di spot wisata alternatif ini, sampah makan minum harap jangan dibuang sembarangan. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas betul. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Kan nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan.
Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit. Tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya ini punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Ih. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya, ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Pada sini kita Pak. Yo.
seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut informasi selengkapnya. Ribuan masyarakat tumpah ruah di Kecamatan Genteng, Banyuwangi Sabtu malam untuk memeriahkan Festival Kuwung yang kembali digelar setelah vakum selama 5 tahun. Mengusung tema Peningset Cinde Sutro yang berarti merajut persatuan dalam keberagaman, Festival Kuwung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Tema ini memiliki makna mendalam, mengajak semua elemen untuk bekerja sama membangun Banyuwangi yang lebih maju, terutama dalam hal literasi budaya. Tak heran antusiasme masyarakat terlihat jelas di sepanjang Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, RT Hamaron, hingga Jalan Gajah Mada, Masjid Jami Baitur Rahman, yang menjadi rute parade dan pertunjukan megah festival ini. Dalam sambutannya, Taufik Rohman, PLT Disbudpar Banyuwangi mengatakan, Festival Kuwung kali ini merupakan simbol kebangkitan seni dan budaya lokal yang syarat akan makna. Peningset Cinde Sutro, sebuah motif dan desain tradisional Banyuwangi, tidak hanya sekedar keindahan visual, tetapi juga mencerminkan keterkaitan erat antara manusia, alam, dan Tuhan. Keindahan dan kerumitan desainnya menjadi simbol penghargaan terhadap warisan budaya Banyuwangi yang luar biasa. Festival Kuwung 2024 hadir dengan konsep segar dan lokasi baru. Ratusan penampil dari berbagai komunitas seni berpartisipasi dalam parade yang memukau, menampilkan kekayaan seni budaya daerah Bumi Belambangan. Festival ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi untuk melestarikan dan mempromosikan keragaman seni tradisional sebagai daya tarik wisata. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Daop 9 Jember menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api dengan melakukan penggantian rel kereta api dengan tujuan untuk kenyamanan dan efisiensi perjalanan melalui peningkatan kecepatan. Penggantian rel kereta api ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keandalan jalur dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan keselamatan penumpang terlebih menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Menurut Cahyo Widiantoro, Menteri Hukum dan Humasda KAI Daop 9 Jember mengatakan, pada tahun 2024, KAI Daop 9 Jember memprogramkan melakukan penggantian rel sepanjang 15 km untuk beberapa lokasi di wilayah kerja Daop 9 Jember yang terbentang dari stasiun Pasuruan hingga stasiun Ketapang di Banyuwangi.
Untuk rel yang diganti, selain karena sudah mengalami keausan dan korosi yang disebabkan oleh faktor cuaca, juga untuk menggantikan rel yang berukuran kecil dengan rel yang lebih besar. Selain itu, KAI Daop 9 Jember juga melakukan penggantian 16 unit perangkat wesel atau perangkat pemindah jalur pada beberapa stasiun. Penggantian tersebut berupa penggantian bantalan dari sebelumnya menggunakan bantalan kayu dan besi, diganti dengan bantalan beton. Di samping itu juga untuk rel yang sebelumnya menggunakan ukuran kecil diganti dengan ukuran rel yang lebih besar. Dampak dari penggantian rel dan juga perangkat wesel ini menyebabkan perjalanan kereta api di lokasi menjadi sedikit terlambat. Karena kondisi rel yang masih belum stabil, jadi pada lokasi diturunkan kecepatannya untuk menjaga agar perjalanan kereta api tetap aman. Beberapa manfaat dilakukannya penggantian rel dan perangkat wesel, diantaranya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api, mengurangi resiko kecelakaan, serta meningkatkan efisiensi waktu tempuh karena kecepatan bertambah. Penggantian rel kereta api ini merupakan bagian dari komitmen KAI Daop 9 Jember untuk menjawab kepercayaan para pelanggan yang telah dengan setia menggunakan kereta api dan menjadikan kereta api sebagai moda transportasi pilihan untuk melakukan perjalanan. Handoko Kusumo, CTV, Banyuwangi. Assalamualaikum. Kabaret teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. ART-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakretku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Oh sini. Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan.
Tabib Mr. Akbarka adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbarka juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat, dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbarkan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbarkan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbarkan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air,
tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan gym, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya.
Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya, ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya dimana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada serpanya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus, saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Kampus Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng resmi menyandang status dan berganti nama menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Acara peresmian tersebut digelar di Aula KHR As'ad Syamsul Arifin pada Sabtu malam yang dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia. Peresmian Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi atau UNIB yang digelar di Aula Kampus KHR As'ad Syamsul Arifin pada Sabtu malam tersebut dihadiri berbagai tamu undangan, salah satunya Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Islam Kemenak RI Prof. Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi MAG, Rektor Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi Dr. Haji Lukman Hakim MHI,
mengaku jika hal ini sangat luar biasa karena usaha dan kerja keras merubah status dari institut menjadi universitas ini tidaklah mudah. Sehingga dengan berubahnya status universitas, maka kualitas pengajaran dan fasilitas untuk mahasiswa tentu diperbaiki. Selain itu juga, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi dalam waktu dekat akan membuka prodi-prodi umum. Salah satu prodi umum yang akan dibuka yakni prodi ilmu hukum. Sehingga anak-anak Banyuwangi yang akan menempuh pendidikan hukum tidak jauh-jauh keluar Banyuwangi. Awalnya kita kan dari istit, kemudian berubah menjadi stai, kemudian berubah menjadi institut. Nah, menurut setelah itu mestinya kita 2026. Jadi ini lebih cepat 2 tahun. Jadi kenapa lebih cepat? Ya karena memang kondisinya menghendaki supaya lebih awal untuk bertransformasi menjadi universitas. Karena biar tidak ketinggalan dengan yang lain. Karena sesuai arahan dari Pak Direktur tadi, kalau hanya buka prodi yang dibawa Kemenak, tidak ada bedanya dengan institut itu. Maka kedepannya dengan berubah menjadi universitas, kita akan buka prodi-prodi umum yang itu bisa menjadi pilihan dari bagi masyarakat untuk menjadi bisa jadi teknokrat, bisa ekonom dan lain sebagainya. Ke depan kita akan buka prodi ilmu hukum, karena ini bagian daripada amanah yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa dengan berubah universitas mestinya ada paradigma yang berbeda. Jadi tidak hanya buka prodi yang dari Kemenak, tapi juga dari Kemenristek atau dari prodi-prodi umum terutama. Ya, ada 2 kementerian nanti yang akan menaungi universitas ini. Mudah-mudahan ini banyak menarik mahasiswa yang minat kuliah di Ibrahimi, karena kita akan menyediakan prodi-prodi pilihan yang lebih banyak dengan universitas. Hari ini kita mensyukuri perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Itu menunjukkan bahwa kampus ini adalah kampus yang berkembang, kampus yang ada progresnya, ada kemajuan. Kalau perubahan dari institut ke universitas ternyata juga tidak diikuti dengan perluasan keilmuan, maka sebetulnya ya perubahan itu tidak ada maknanya, karena cukup dengan institut sebetulnya ya tetap saja bisa menambah seberapapun banyaknya prodi-prodi, asalkan prodi-prodi keagamaan ya boleh-boleh saja. Kalau perubahan dari Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam, maka asumsinya ada sesuatu yang ingin dicapai dari pengembangan keilmuannya, salah satunya adalah membuka prodi-prodi umum. Ya, saya berharap semua PTKIS, termasuk salah satunya adalah UNIP ini, itu menjadi pusat-pusat pendidikan tinggi yang akan menciptakan peradaban yang baik di masa depan dengan mengeluarkan alumni-alumni yang qualified dari segi pengetahuan maupun segi skill yang mereka miliki. Kompetensinya, alumni itu harus memiliki kompetensi yang ready untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Sementara itu, berubahnya status dari Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng menjadi Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi disambut antusias oleh alumni. Melalui Ketua Ikatan Alumni Ibrahimi Ahmad Ali Wafa, dengan berubahnya status ini harapannya ada warna baru pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga anak-anak Banyuwangi yang ingin menempuh pendidikan tidak harus keluar daerah. Pertama, kami sebagai Ketua Alumni Ibrahimi mengucapkan selamat dan sukses atas perubahan status menjadi Universitas Islam Ibrahimi. Harapannya ke depan semakin banyak dihadirkan prodi-prodi baru lagi, fakultas-fakultas baru yang mengakomodir lebih seperti saran Pak Dir tadi, yakni eksakta, dan semakin banyak mampu merangkul banyak mahasiswa yang dari berbagai jurusan, sehingga Ibrahimi semakin diminati dan menjadi tujuan untuk para masyarakat Banyuwangi menyekolahkan anaknya di kampus Ibrahimi. Dani Eka, CTV Banyuwangi. Setiap nelayan di daerah memiliki cara unik dalam menangkap ikan, seperti nelayan di Pulau Santen, Banyuwangi. Saat menangkap ikan, nelayan setempat menggunakan jaring yang ditarik ke tengah laut hingga bibir pantai membentuk huruf U. Anda penasaran? Berikut liputannya. Sore itu puluhan nelayan Pulau Santen, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi beramai-ramai menangkap ikan. Mereka punya cara unik tersendiri saat mencari ikan.
Mula-mula mereka menebar jaring dengan panjang 500 sampai 1000 meter dari bibir pantai sampai ke tengah laut, kemudian kembali lagi ke bibir pantai membentuk huruf U. Setelah itu mereka menarik jaring itu bersama-sama hingga ke tepian. Hal ini menjadi ciri khas warga Pulau Santen dari masa ke masa. Rasa gotong royong dan kekompakan para nelayan ini sangat luar biasa, dan bahkan mereka menarik jaring menggunakan ritme yang sama dengan semangat kekompakan. Usai menarik jaring dan mengangkat hasil tangkapan, ibu dan anak-anak warga sekitar bergegas mendekat dan membawa wadah mengumpulkan ikan hasil tangkapan. Jaring yang mereka gunakan bernama jaring tarik. Kondisi arus pesisir Selat Bali yang deras memang sesuai menggunakan alat tangkap jaring yang ditarik dari darat tersebut. Menariknya yang paling banyak menggunakan jaring tarik hanya di Pulau Santen. Hal itu sudah menjadi ciri khas nelayan setempat. Selain jaring tarik, juga ada jaring pakis yang biasa digunakan. Salim mengatakan warga Pulau Santen biasa menebar jaring sejak pukul 5 pagi. Meski demikian, sistem kerja gotong royong ini tidak memaksakan diri harus mendapat ikan banyak. Saat ini menurut Salim masih ada sekitar 20 jaring tarik yang dimiliki warga Pulau Santen. Pekerjaan turun-temurun ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Tangkapannya kalau rame atau gimana? Kalau sebelumnya ya, saya gini Pak, penjaring itu ada yang dapat, ada yang tidak Pak. Nggak rata semua dapat pun enggak. Karena dapat banyak ya. Temannya itu lainnya kadang tidak dapat Pak. Kemarin tadi pagi tidak dapat sama sekali Pak. Ini sekali lempar berapa kali nih Pak? Dalam sehari berapa kali? Sehari paling 3 kali, 4 kali dapat. Itu bisa menghasilkan berapa? Ya, ribu kalau dapat, kalau rezekinya gede ya lumayan Pak. Berapa kira-kira? Ya kalau dapat 100, 200 ya dapat Pak. Satu orang? Satu orang. Tapi kalau nggak dapat ya kadang nol Pak. Cari 5.000 aja nggak ada. Cari 5.000 adalah susah Pak. Kalau melihat dari ikan di laut Selat Bali ini Pak ya, kalau melihat ikan di Selat Bali gimana Pak? Tangkapannya apa melimpah atau memang dari beberapa tahun terakhir ini? Biasa Pak. Biasa ya. Kalau untuk dimakan aja ya cukup lah. Musiman Pak ya. Musiman. Ya. Ini sudah berapa tahun Pak ini Pak? Saya jalan itu mulai tahun 99 Pak. Tapi kalau lainnya saya tidak tahu. Kalau saya mulai saya dulu ya ikut di proyek-proyek Pak. Karena saya itu sering nalangi Pak ya. Bosnya 3 kali. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna 2 Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa.
Wismadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semandatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita
Dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik.